Halo, kenalkan nama saya Anda. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Itu pertama Anda berikan contoh real rencana implementasi sistem. Contoh yang pertama itu ada PT Internusa Tambang melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginputan data ekspor dan impor barang, agar perusahaan tersebut akan dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Yang pertama itu ada persiapan tempat. Terdapat ada 1. Perencanaan fisik. Tata letak layout yang disediakan adalah jarak komputer yang tidak terlalu dekat, disertai kursi sehingga dan pembicara nyaman. Jam yang berada di belakang peserta sehingga fokus tidak mengganggu pikiran peserta serta pintu masuk yang berada di belakang dan fokus yang berada di sebelah pembicara dan papan tulis yang berada di samping belakang pembicara untuk memudahkan pengajaran. Yang kedua, fasilitas. Fasilitas yang perlu disediakan adalah komputer, meja, kursi, jam, listrik, AC, ventilasi, dan penerangan yang cukup. Lalu yang kedua, B. Pelatihan personel. Dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok yang diberikan pelatihan antara lain: pertama, personel teknis, kedua, pegawai, yang ketiga, manajer umum, yang keempat, orang luar perusahaan. Program pelatihan itu ada 3 model. Yang pertama, ada pelatihan in-house, pelatihan yang disediakan vendor, dan pelatihan jasa luar. Lalu ada teknik dan alat bantu pelatihan. Yang pertama adalah teleconferencing. Pada sistem ini tidak menggunakan teleconferencing karena semua peserta datang ke tempat yang telah diberikan. Kedua, perangkat lunak pelatihan interaktif. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan adalah Computer Based Training atau CBT, mikrokomputer untuk memberikan pedoman kepada pemakai melalui serangkaian pelajaran yang efektif dan mudah dipelajari, serta mempunyai fasilitas mencegah kesalahan. Lalu ada audio based training, lalu video based training, ada video optical disc. Lalu yang ketiga ada pelatihan dengan instruktur. Sistem ini menggunakan instruktur dari vendor sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup mahal, dikarenakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh vendor kepada pelanggan pelatihan magang. Pada sistem ini tidak diperlukan pelatihan magang karena sudah dilatih oleh seorang instruktur. 5. Manual prosedur. Diperlukan sebagai bantuan apabila peserta sewaktu-waktu lupa dengan salah satu pengoperasinya. 6. Buku teks. Diperlukan untuk berjaga-jaga sehingga pada pelatihan selanjutnya untuk karyawan baru tidak perlu memanggil instruktur lagi. Lalu yang soal kedua, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Prosedur maintainability itu untuk menghasilkan laporan yang konkret yang berisi tentang kegiatan akhir dari proses Banksis, melakukan evaluasi secara keseluruhan, membuat kesimpulan tentang feedback sistem keseluruhan, membuat dokumentasi sistem. Prosedur itu menerapkan SDLC dan SWDLC, lalu menginspeksifikasi definisi dan standar, menggunakan bahasa pemrograman yang standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, lalu mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif
Lalu yang terakhir adalah menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam sistem CAS atau CMS, atau bisa disebut dengan Change Management System. Soal ketiga ada jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Real-time processing adalah sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan perkembangan data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Kelebihan dari pemrosesan secara real-time, pertama, pemrosesan yang sangat menyederhanakan siklus kas perusahaan. Sistem real-time dengan terminal komputer yang terhubung dengan komputer pusat akan mengurangi atau malah menghilangkan hambatan-hambatan seperti keterlambatan beberapa hari antara pengambilan pesanan dan penagihan pelanggan. Kedua, ada pemrosesan real-time memberikan perusahaan keuntungan pada dasar dengan memelihara informasi, persediaan, staf penjualan, dan menentukan dengan cepat bahwa terdapat persediaan di gudang. Informasi yang mutakhir yang disediakan melalui proses real-time akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memastikan kepuasan pelanggan yang menyebabkan peningkatan penjualan. Lalu ada online processing. Online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir. Karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdatekan ke data induk. Salah satu contoh penggunaan online processing adalah transaksi online. Dalam sistem pengolahan online, transaksi secara individual di entry dalam transaksi online dan dalam sistem pengolahan online mengupdate dengan secara berkomputer. Hasil pengolahan ini kemudian tersedia segera hadir untuk permintaan keterangan atau laporan. Lalu soal terakhir adalah jelaskan penggunaan software in software capability maturity atau bisa disebut dengan CMM. Tujuan penggunaan CMM adalah membuat ujian saringan masuk bagi kontraktor yang mendaftarkan diri untuk menjadi konsultan. Nilai-nilai yang dilihat dalam pengukuran CMM yang pertama, apa yang diukur atau parameter, bagaimana cara mengukurnya, metode, bagaimana standar penilaian skala penilaiannya atau skala penilaian, bagaimana interpretasinya bagi manusia. Kegunaan CMM untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Ketiga, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Keempat, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Ya, mungkin dari segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. Dadah.